Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Metode Penilaian Kinerja. Sebelum saya masuk ke presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Aldi Soleh Hidayat, yang kedua ada saya sendiri Hafiz Fikrianto, yang ketiga ada Herman Syah, yang keempat ada Muhammad Fajar, dan yang terakhir ada Wilfridus dan Anto Dirman. Yang pertama ada pengertian penilaian kerja. Penilaian kinerja merupakan suatu sistem penilaian secara berkala terhadap kinerja pegawai yang mendukung kesuksesan organisasi atau yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Proses penilaian dilakukan dengan membandingkan kinerja pegawai terhadap standar yang telah ditetapkan atau memperbandingkan kinerja antar pegawai yang memiliki kesamaan tugas. Adapun metode penilaian umpan balik 360 derajat. Metode penilaian umpan balik 360 derajat merupakan penilaian multisumber dengan penilaian dari atasan, bawahan, rekan kerja, dan penilaian diri sendiri. Metode ini merupakan penilaian kinerja untuk menilai prestasi kerja karyawan sesuai perilaku dalam bekerja. Kemudian ada metode skala penilaian atau rating scales method. Metode skala penilaian atau rating scales method adalah metode penilaian kinerja yang menilai para karyawan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan. Menggunakan pendekatan ini, para evaluator mencatat penilaian mereka mengenai kinerja pada sebuah skala tersebut meliputi beberapa kategori. Biasanya dalam angka 5-7 yang didefinisikan dengan kata sifat seperti luar biasa, memenuhi harapan, atau butuh perbaikan. Selanjutnya, metode insiden kritis, critical incident method. Metode ini merupakan metode penelitian yang memusatkan perhatiannya pada perilaku kritis atau insiden kritis baik, perilaku atau insiden yang positif maupun perilaku atau insiden yang negatif. Dengan metode ini, pengevaluasi atau dalam hal ini adalah seorang manajer harus terus-menerus mencatat insiden atau perilaku bawahannya baik positif maupun negatif. Namun pada umumnya, perilaku atau insiden yang dicatat adalah insiden atau perilaku yang sangat ekstrim. Lalu selanjutnya ada metode essay method. Metode essay adalah metode penelitian yang paling sederhana di antara berbagai metode penelitian yang ada. Dalam metode essay pun, penilai menulis uraian tentang kekuatan, kelemahan, kecerdasan, kehadiran, sikap, efisiensi kerja, perilaku, karakter, dan potensi bawahannya. Format dan pola laporannya pun bervariasi dan berbeda-beda di antara para pengevaluasi atau para manajer yang melakukan evaluasi terhadap bawahannya. Namun, karena tidak adanya struktur yang standar, metode essay ini cenderung bervariasi sehingga kualitas penilaian juga tergantung pada keterampilan pengevaluasi atau penulis. Metode essay ini pun bersifat deskriptif, sehingga metode ini hanya memberikan informasi kualitatif tentang karyawannya. Lalu yang selanjutnya ada metode skala penilaian rating scales method. Metode standar kerja ini adalah penilaian kinerja yang membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan atau tingkat output yang diharapkan. Standar-standar mencerminkan output normal dari seorang karyawan rata-rata yang bekerja dengan kecepatan normal. Perusahaan-perusahaan bisa menerapkan standar kerja untuk hampir semua jenis pekerjaan. Namun, pekerjaan-pekerjaan produksi umumnya mendapat perhatian lebih besar. Lalu, beberapa metode tersedia untuk menentukan standar kerja, termasuk studi waktu dan pengambilan sampel pekerjaan, work sampling. Lalu, ada manfaat nyata penggunaan standar sebagai kriteria penilaian adalah objektivitas. Namun, agar para karyawan mempersepsikan bahwa standar-standar tersebut objektif, mereka harus memahami dengan jelas cara standar-standar tersebut ditetapkan. Ada sistem berbasis hasil, result basis sistem. Sistem basis hasil, result basis adalah sistem atau metode di mana manajer dan bawahan secara bersama-sama menyepakati tujuan-tujuan untuk periode penilaian berikutnya. Dalam sebuah sistem berbasis hasil yang di masa lalu merupakan suatu bentuk manajemen berlandaskan tujuan. Selanjutnya kemudian ada tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Yang pertama, performance improvement, yaitu memungkinkan pegawai dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Yang kedua,
compensation adjustment membantu para mengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. Yang ketiga, placement menentukan promosi, transfer, dan demotion. Yang keempat, training and development mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan mengembang bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. Yang kelima, career planning and development memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai. Selanjutnya ada kesimpulan. Penilaian kinerja adalah kegiatan manajer atau atasan untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijakan selanjutnya. Penilaian kinerja termasuk di dalam sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang komparatif adalah kunci kesuksesan perusahaan. Dengan dilakukan penilaian kinerja terhadap karyawan akan membuat karyawan akan selalu berusaha berbuat semaksimal mungkin. Dalam setiap kegiatan yang diberikan oleh perusahaan atau pimpinan dan manajer juga mudah melakukan kegiatan perusahaan dalam bidang menaikkan jabatan dari karyawan maupun melihat kinerja karyawan yang tidak maksimal. Selain itu, tujuan lain dari perusahaan melakukan penilaian kinerja adalah upaya perusahaan dalam melakukan pembinaan SDM untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya ada metode peringkat atau ranking method. Metode peringkat atau ranking method adalah metode penilaian kinerja di mana penilaian menempatkan seluruh karyawan dari sebuah kelompok dalam urutan kinerja keseluruhan. Sebagai contoh, karyawan terbaik dalam kelompok diberikan peringkat tertinggi dan yang terburuk diberi peringkat terendah. Anda mengikuti prosedur ini hingga Anda memeringkat semua karyawan. Kesulitan timbul ketika semua orang kerja pada tingkat yang sebanding atau sebagaimana dipersepsikan oleh si evakuator. Selanjutnya ada metode distribusi dipaksakan. Metode distribusi dipaksakan adalah metode penilaian kinerja yang mengharuskan penilaian untuk membagi orang-orang dalam sebuah kelompok kinerja ke dalam sejumlah kategori terbatas, mirip suatu distribusi frekuensi normal. Disebabkan adanya peningkatan fokus pada bayaran untuk kinerja. Semakin banyak perusahaan mulai menggunakan distribusi dipaksakan. Selanjutnya ada metode skala penilaian berjangkar keperilakuan. Metode skala penilaian berjangkar keperilakuan adalah metode penilaian kinerja yang menggabungkan unsur-unsur skala penilaian tradisional dengan metode insiden kritis. Berbagai tingkat kinerja ditunjukkan sepanjang sebuah skala dengan masing-masing dideskripsikan menurut perilaku kerja spesifik seorang karyawan. Sistem BARS berbeda dengan skala penilaian karena alih-alih menggunakan istilah-istilah seperti tinggi, menengah, dan rendah pada setiap poin skala, sistem tersebut menggunakan jangkar-jangkar keperilakuan yang berhubungan dengan standar yang sedang diukur. Oke, baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.